Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel Bunda Arti. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Di video kali ini saya mau share kegiatan sahur saya. Jadi ini tepatnya saya sudah bangun sahur di pukul 3 pagi ya teman-teman. Jadi biasanya saya bangun sahur itu pukul 3 pagi. Ini si abang dan si adek masih tidur ya, jadi ini memang sulit dibangunin buat makan sahur, tapi nggak apa-apa lah, pas mepet-mepet mau makan aja nanti saya bangunin. Jadi sebelum membangunkan mereka, ini saya mau ke dapur dulu untuk memasak. Jadi saya mau masak satu menu aja nih teman-teman, karena giliran saya ini mau beri makan sahur buat penjaga masjid. Untuk sambal, sayur dan lauknya sudah saya masak di menu buka puasa kemarin. Oke, langsung aja ya. Ini lampunya udah saya nyalain. Saya mau masak pindang tulang iga. Jadi tulang iganya udah direbus, udah saya presto. Sekarang tinggal saya nyiapin bumbu-bumbu tumisannya aja. Untuk bumbu tumisannya ini semuanya saya iris ya teman-teman. Di antaranya ada serai, daun salam, lengkuas, kemudian ada daun bawang, ada cabai merah, kemudian ini tomat satu buah saya belah besar gitu aja, dan ini ada bawang merah yang mau saya tumis di awal supaya lebih wangi aja. Sedangkan untuk bumbu halusnya saya kan masih punya bumbu halus ya, stok bumbu dasar di kulkas, jadi itu sangat membantu sekali pada saat saya memasak. Saya tuh senengnya kalau pada saat sahur itu menunya yang berkuah-kuah gitu loh bun. Jadi kalau berkuah-kuah gitu kan makannya lancar dan cepat. Anak-anak juga kalau makan yang berkuah itu nggak lama apalagi masih ngantuk berat ya. Oke, ini langsung aja saya mau tumis. Yang pertama saya mau tumis untuk bawang merah irisnya tadi. Ini saya tambahkan 1 sendok bumbu dasar kuning dan 1 sendok bumbu dasar putih. Saya tumis juga bersama dengan bawang irisnya tadi. Nanti setelah sedikit wangi dan sedikit layu, saya akan tambahkan buat bumbu-bumbu irisan yang sudah saya siapkan tadi. Menu seperti ini emang sering banget saya buat ya teman-teman. Jadi menu kayak gini nih kelihatannya emang banyak sih bumbunya, tapi ini gampang banget buatnya. Jadi pada saat sahur itu gampang aja, yang penting kita punya stok bumbu di kulkas. Di rumah ini senangnya kalau makan sahur itu suka yang berkuah-kuah gitu, apalagi Pak suami biasanya selalu request buat menu kalau sahur itu maunya yang berkuah-kuah. Tapi ya tergantung dengan sayanya juga, terkadang saya males juga buat masak teman-teman. Jadi sebenarnya nggak tiap subuh ya teman-teman saya itu masak, karena biasanya saya tuh tergantung dari menu buka puasanya. Biasanya masak apa dan tinggal diangetin aja. Dan biasanya yang saya masak pas untuk menu buka puasa itu menu yang bisa dimakan 2 kali gitu loh teman-teman. Nah, karena kali ini saya juga sekalian mau kasih makan sahur buat penjaga masjid, jadi sekalian aja lah saya mau masak buat sahur ini. Makanya saya tuh sebenarnya suka salut lihat temen-temen yang bangun jam 2 pagi untuk masak sahur. Aduh, keren banget deh pokoknya, salut deh. Kalau saya nggak bisa setiap hari kayak gitu teman-teman, jadi tergantung situasi dan tergantung ini aja ya, tergantung dengan menu yang mau disiapkan gitu. Kalau misalnya ada yang ringkes, kenapa buat susah gitu ya kan, pada saat berbuka mau disiapin, terus sahur juga mau dimasak. Aduh, kayaknya nggak deh kalau aku seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa saya itu cari yang simple aja, bisa dimakan 2 kali untuk menu buka puasanya, jadi pas sahur itu tinggal diangetin aja.
Jadi semua itu kembali kepada pribadi masing-masing ya teman-teman. Nah, kali ini untuk pindang iga yang saya masak subuh ini udah selesai dimasak nih, tinggal tunggu mendidih aja. Karena untuk daging iganya udah saya presto, ini udah lembut. Jadi kalau misalnya terendam sama bumbu kuahnya kayak gini, nanti meresap ke dagingnya ya. Ini saya tambahkan gula merah, yang tadi itu garam halus. Terus saya tunggu sampai mendidih, baru setelah ini saya akan masukkan ke dalam kotak yang saya bungkus sebanyak 2 kotak. Nah, sekarang tinggal menunggu kuah pindangnya ini mendidih aja, sembari saya memberikan bumbu-bumbu pelengkapnya seperti air asam jawa, kaldu, dan sebagainya. Ini posisinya anak-anak sudah bangun ya teman-teman. Jadi ini udah pukul 3.30, setengah 4 pagi. Biasanya ini anak-anak udah dibangunin, masih juga tidur lagi nih di dekat dapur, di dekat saya ini. Udah disuruh cuci muka, maunya itu yang bangun itu pada saat kita makannya itu barengan loh. Jadi mereka itu kalau masih melihat saya menyiapkan menu-menu itu dia masih males-malesan gitu loh teman-teman. Emang susah ya, namanya juga anak-anak, jadi kita maklumin aja. Dan alhamdulillah mereka sudah mau belajar untuk berpuasa, dan alhamdulillah sudah 4 tahun 5 tahun ini mereka udah terbiasa untuk puasanya full tanpa batal. Jadi memang diberi reward sama ayahnya gitu, kalau misalnya mereka bisa puasanya full tanpa batal, mereka akan diberikan reward dan THR gitu loh teman-teman. Jadi mereka punya semangat buat puasa dan bangun sahur, sehingga mereka juga tidak mau batal. Jadi untuk berpuasa itu memang harus dibiasakan dari kecil ya teman-teman. Itu menurut pribadi saya sendiri sih, karena saya juga dulu dilatih dari kecil. Kalau misalnya dari kecil nggak kebiasa puasa, rasanya saya berat juga buat puasa kalau udah gede kayak gini. Nah, itu juga yang saya tanamkan sama anak-anak di rumah. Jadi pada saat mereka sudah masuk di kelas 1 SD, mereka sudah saya kenalin dengan namanya puasa. Mulai dari puasa setengah hari, kemudian mereka puasanya tidak bisa full 1 bulan. Tapi ya saya ajarin supaya mereka itu terbiasa tanpa ada paksaan gitu. Nah, ini udah mendidih kuahnya teman-teman. Tadi saya tambahkan lagi gulanya ya, kayaknya kurang manis gitu, kurang sedap aja, dan saya tambahkan sedikit lagi untuk gulanya. Dan di akhir sebelum saya matikan untuk kompornya, saya mau tambahkan untuk daun bawang yang sudah saya iris dan cabai merah beserta tomat tadi. Wah, ini udah cantik banget nih kalau udah dikasih daun bawang sama cabai iris serta tomat ini ya teman-teman. Tuh warnanya jadi cantik kayak gini. Udah, kalau sudah dimasukin yang terakhir, setelah itu kita matikan kompor supaya warnanya tetap cantik. Teman-teman, menu favoritnya apa nih saat sahur? Mudah-mudahan puasanya lancar ya, dan kita semua diberi kesehatan. Oke deh teman-teman, gini aja nih menu sahur saya kali ini. Jadi ini rasanya udah enak banget, karena pada saat sahur itu katanya ini enak banget. Pokoknya setiap apa yang saya masak itu dipuji enak banget gitu sama orang rumah. Tapi kalau saya lebih mempercayainya dengan menu yang dihabiskan. Jadi kalau misalnya mereka buat nambah makan apa yang saya masak, nah itu baru saya percaya katanya enak. Terkadang mereka itu suka aja memuji, wah enak banget, tapi makannya nggak habis. Nah itu kan biasanya cuma bohong aja ya teman-teman, biar bundanya selalu rajin masak. Nah biasanya saya percaya itu kalau menunya habis dan mereka lahap makannya, itu loh tandanya. Oke, untuk menu makan sahurnya 2 kotak udah saya siapin. Tuh Pak suami udah siap-siap mau ngantarin ke masjid. Jarak masjid dari rumah saya itu nggak jauh loh teman-teman. Jadi sekitaran, dan kelihatan loh dari depan rumah, sehingga nggak begitu jauh buat ngantar menu sahurnya. Makanya biasanya yang dipilih untuk memberikan makan sahur itu yang dekat-dekat dengan masjid ini. Nah kebetulan ini rumah saya juga dekat dengan masjid.
Jadi posisi masjidnya itu yang ada lampu warna biru-biru gitu loh. Oke teman-teman, ini posisinya kita sudah makan sahur, kemudian ini udah imsak, kemudian kita juga sudah sholat subuh. Dan untuk menu pindangnya ini masih sisaan sedikit lagi, jadi ini bisa dihabiskan buat menu buka puasa besok. Dan untuk dapurnya ini karena tumisan tadi ngecipat-cipat gitu ya teman-teman, jadi mau saya lap sedikit karena setelah ini saya akan mencuci piring, menyapu rumah, tapi tidak saya videokan di sini. Oke, segini aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman selalu suka untuk video yang saya berikan. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangannya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you